Saya dulu 9 tahun di Jerman. Pada saat itu saya kuliah dan kerja di satu kota di Cologne. Akhirnya saya punya basic sebagai digital marketing. Saya mulailah bisnis yang dimulai di rumah aja dengan modal yang simple aja, yang saya tekuni pelan-pelan. Akhirnya saya memilih bisnis koki. Kenapa sih bisnis koki? Karena pertama, koki kita bilang salah satu bisnis yang nggak ada matinya. Pada saat mula saya bermain ikan koki itu, saya single fighter. Jadi di mana saya nggak punya knowledge tentang ikan, saya nggak ngerti ikan itu cara merawatnya seperti apa. Kedua, filtrasi saya nggak bisa. Saya cuma mengerti tentang digital marketing. Alhasil apa? Alhasil saya belajar lebih harus daripada yang lain. Pada saat awal itu saya sempat di 2 minggu pertama jualan ikan koki, saya sempat hopeless karena saya ngeluarin budget iklan yang lumayan banyak tapi tidak punya hasil. Itu pasti untuk di tahun-tahun awal usaha pasti seperti itu, rasanya seperti dipukulin banyak orang gitu, dimana semua omongan datang ke kita bilang, banyak orang bilang, udah gue bilangin ngapain usaha kopi. Pada saat orang ngomong ini seperti itu, biarin aja, lakuin yang teman-teman bisa, push till the limit. Nanti pada saat teman-teman sudah menitik hasil, teman-teman yang kemarin ngomong seperti itu bakal ngomong tuh, gua mah percaya sama lu. Filosofi yang saya anut dalam berjualan goldfish atau ikan mas koki adalah pada saat saya melihat seperti ini. Jadi tidak setiap rumah punya kolam, tapi setiap rumah pasti bisa punya akuarium. Itu yang mendasari saya kenapa pada saat kita mau bisnis yang lebih masif, artinya yang setiap rumah, mau dia rumah kecil, rumah besar, dia bisa milikin. Karena itu saya bilang, 5 Merah Farm menganut filosofi ini. Assalamualaikum, sahabat Lentera 3, salam hangat. Saya Aditya Kusuma Suprapta dari 5 Merah Farm. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang bagaimana saya memulai usaha perikanan ikan koki. Oke, sahabat Lentera 3, saya memulai bisnis ikan mas koki ini mulai dari 3 tahun yang lalu, di mana saya memulainya dulu dari 5 bisnis saya yang saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita ngomong dari background saya dulu mungkin ya. Saya dulu 9 tahun di Jerman. Pada saat itu saya kuliah dan kerja di satu kota di Cologne. Nah, akhirnya setelah tahun ke-9 saya harus pulang dikarenakan alasan keluarga, ibu saya sakit. Akhirnya saya pindah dan hijrah ke Indonesia. Nah, awalnya tuh seperti itu. Saya mulai dari berbagai bisnis sampai akhirnya datanglah pandemi. Nah, pada saat pandemi banyak orang menggaungkan namanya work from home. Nah, saya nggak ngerti itu seperti apa karena akhirnya saya punya basic sebagai digital marketing. Saya mulailah bisnis yang dimulai di rumah aja dengan modal yang simple aja, yang saya tekuni pelan-pelan. Nah,
Tadi saya udah bilang ya, 5 bisnis saya di awal itu memang perjalanannya aneh-aneh. Ada yang bagus, tapi tidak panjang gitu ya. Ada yang tidak bagus dan lain-lain. Akhirnya saya memilih bisnis koki. Kenapa sih bisnis koki? Karena pertama, koki kita bilang salah satu bisnis yang nggak ada matinya. Nah, dari situ saya memilih nih. Akhirnya saya milih bisnis koki sebagai bisnis yang saya akan geluti. Tentunya banyak kendala di sana sini. Sebelum lebih lanjut kita cerita panjang lebar, kita mengawali dari nama ya. Mungkin ya banyak teman yang nanya, kan kita bermain di bidang goldfish. Artinya banyak misalkan karena nama saya Aditya, mungkin Aditya Goldfish gitu ya. Dan kenapa Delima Merah Farm? Kenapa Delima Merah? Itu sebenarnya terinspirasi dari batu merah delima. Nah, merah delima ini adalah sesuatu yang bercahaya merah. Jadi Delima Merah Farm punya filosofi, kita adalah farm atau seller juga yang ingin memberikan cahaya gitu ya. Cahaya dalam arti apa? Kesenangan, joy. Atau kalau saya bilang selalu sama customer saya tuh konsultan healing. Nah, kita memberikan perasaan-perasaan nyaman kepada customer dan semua sahabat-sahabat dari Delima Merah Farm. Jadi Delima Merah Farm mempunyai arti penting seperti itu. Oke, jatuh bangunnya itu saya sih ingat pada saat mula saya bermain ikan koki itu saya single fighter. Jadi di mana saya nggak punya knowledge tentang ikan, saya nggak ngerti ikan itu cara merawatnya seperti apa. Kedua, filtrasi saya nggak bisa. Saya cuma mengerti tentang digital marketing. Alhasil apa? Alhasil saya belajar lebih harus daripada yang lain. Setiap hari saya habisin waktu sampai jam 2 sampai jam 3 pagi untuk pertama belajar, kedua bagaimana cara memulai bisnis dengan baik dan benar. Pertama, satu, saya takut karena modal saya pada saat itu terbatas. Jadi kita modal dari satu tank, dan pada saat itu saya ingat banget, saya dulu awal main Black Ranchu dari Thailand. Pada saat itu di mana pengetahuan knowledge yang minim, alhasil banyak komplain, tentunya banyak komplain dari customer saya, di mana ikan gampang sakit atau juga ikan mati dalam perjalanan karena saya nggak ngerti namanya air mana yang harus baik untuk pada saat pengiriman. Nah, mungkin hal itu yang membuat saya akhirnya kuat, di mana kalau masa sulitmu sudah kamu lalui, akhirnya pada saat kedepannya kamu bakal lebih bisa menjalani hidupmu pasti lebih baik gitu. Nah, apalagi pada saat awal itu saya sempat di 2 minggu pertama jualan ikan koki, saya sempat hopeless karena saya ngeluarin budget iklan yang lumayan banyak tapi tidak punya hasil. Kenapa kayak gitu? Mungkin teman-teman yang baru mulai usaha nantinya bakal ngerasain yang sama. Karena pertama gini, namanya bisnis apalagi online, kita butuh testimoni dari orang lain yang sudah merasakan baik produk kita atau jasa kita. Itu tidak saya miliki pastinya, atau teman-teman pasti nggak punya di awal. Yang teman-teman harus lakuin apa ya? Jalan aja sampai akhirnya nanti ada orang baik yang akan, selama produk kita memang kita berusaha dengan baik, pasti akan ketemu nanti jalannya di situ gitu. Itu pasti untuk di tahun-tahun awal usaha pasti seperti itu, rasanya seperti dipukulin banyak orang gitu, dimana semua omongan datang ke kita banyak orang bilang, udah gue bilangin ngapain usaha koki, udah gue bilangin kenapa kamu ganti-ganti bisnis terus, udah gue bilangin, bakal banyak banget orang, bakal enak banget ngomong seperti itu. Jadi teman-teman atau sobat Lentera 3 ini nggak usah khawatir, itu teman-teman pada saat orang ngomong ini seperti itu, biarin aja, lakuin yang teman-teman bisa, push till the limit. Pada saat itu saya cuma tidur 3-4 jam, lakuin itu. Nanti pada saat teman-teman sudah menitik hasil, teman-teman yang kemarin ngomong seperti itu bakal ngomong tuh, gua mah percaya sama lu. Jadi sebenarnya omongan orang tuh apa ya? Omongan orang itu cuma sebagai trigger. Menurut saya trigger aja. Jadi nggak usah terlalu banyak diambil hati, lakuin aja, konsisten, ingat, konsisten aja, pasti teman-teman dapetin yang usaha intinya tidak mengkhianati hasil, seperti itu. Teman-teman ada yang nanya juga, kenapa sih harus Mas Koki dan bukan lainnya? Jawaban paling gampangnya gini ya. Kalau kita lihat ikan-ikan lainnya tanpa mengurangi rasa hormat, ikan arwana dan lain-lain, dia peminatnya itu lebih ke misalkan laki-laki atau bapak-bapak predator. Tapi kalau Mas Koki ini berbeda. Kakak-kakak suka, ibu-ibu suka, bapak-bapak suka, kakek-kakek semua. Satu keluarga suka. Jadi itu yang melatar belakangi ikan yang mempersatukan keluarga. Jadi ikan ini
secara kita nggak sadar, kalau kita punya contohnya di ruang tengah, ini menjadi pusat atensi. Kalau teman-teman lagi kumpul keluarga, mereka anak-anak pasti kumpulnya di sini. Nah, itu salah satu daya tarik yang paling gampang kalau kita pengen nyari hiburan. Kenapa harus jauh? Di rumah aja cukup punya satu tank yang bagus, dalamnya ada ikan koki, itu sudah menjadi nilai plus untuk semua. Oke, kita bilang nih, kalau begitu jenis apa yang paling banyak orang suka gitu ya, teman-teman mungkin belum terlalu familiar. Di Indonesia ini ada 4 sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomong sejarah nih, dari 4 ini sejarahnya ada 15. Kalau yang saya baca di literatur. Literatur yang saya baca itu asal muasalnya kan dari China. Cina itu berkembang ke seluruh dunia, ada 15. Di Indonesia ada banyak tentunya. Tapi 4 ini contohnya ada rancu, oranda, demekin, sama ryukin. Nah, tapi di Delima Merah Farm, salah satunya saya punya salah satu ikan yang menjadikan Delima Merah Farm viral juga, yaitu mutiara. Nah, mutiara ini ada 3 yang dimiliki oleh Delima Merah Farm. Mutiara tikus, mutiara jambul, dan nanti ke depannya kita akan nyiapkan mutiara demekin. Nah, banyak dari teman-teman nanya, kalau memang banyak seperti itu, bagaimana asal muasal? Mungkin teman-teman bingung gitu juga ya. Jadi kalau kita bisa bilang ikan ini adalah ikan hybrid. Ikan yang dikembangbiakan secara silang dengan tujuan memberikan dampak lebih gendut, lebih pendek, lebih short body, pala lebih besar, dan lain-lain. Jadi itulah rekayasa genetik yang diciptakan para breeder yang mempunyai banyak imajinasi yang akhirnya bisa dinikmati oleh semuanya. Seperti itu. Kalau tadi saya uraikan beberapa macam dari jenis, akhirnya pasti pertanyaan selanjutnya, kalau dari segi macam dari 15, tadi mengerucut ke 4, dan 1 atau 2 yang tambahan di Delima Merah Farm, apa aja sih yang paling dinikmati menurut Delima Merah Farm tentunya ya. Kita bisa ngomong dari perjalanan Delima Merah Farm di tahun ketiga ini, kita banyak mendapat permintaan untuk ikan jenis rancu. Jadi rancu ini yang tidak memiliki karakteristiknya, tidak memiliki sirik atas, badannya lebih bulat gitu ya, bisa agak keker gitu. Dia memang lebih lucu bagi beberapa orang. Nah, tapi Delima Merah Farm atau saya sendiri bisa mengklasifikasikannya, biasanya yang suka rancu itu bapak-bapak atau mas-mas. Nah, kalau oranda itu yang ekornya panjang, biasanya ibu-ibu, cici-cici. Nah, seperti itu. Jadi, laki-laki itu cenderung lebih suka rancu kalau menurut saya. Nah, nanti kita bisa klasifikasikan lagi dari warna. Warna-warna yang disuka laki-laki itu kan suka yang garang ya. Nanti ada warna-warna seperti kaliko, black rancu, atau kirin. Untuk asal dari ikan-ikan yang ada di Delima Merah Farm, kita sebenarnya banyak kota ya. Kita bisa bilang, kita nggak bisa spesifik menyebut satu kota. Memang tentunya kita paling banyak, kita kerjasama lebih dari 50 petani. Dari kita bilang di Pulau Sumatera, kita ada Lampung, ada breeder-breeder sana yang memang bagus secara oranda, misalkan contohnya seperti itu. Di Jakarta, Bandung, kita punya rancu-rancuan juga bagus di situ. Tulang Agung tentunya gudangnya, semua orang tahu lah kalau itu. Kita juga ada Bali, juga kita punya, paling jauh memang di Bali saat ini. Jadi kita sudah punya kerjasama dengan 50 breeder di Indonesia untuk semua jenis ikan yang dijual di Delima Merah Farm. Nah, untuk asalnya, apakah ada ikan impor juga? Kita juga kadang-kadang dapat ikan impor juga. Rencananya memang di tahun-tahun ke depan kita akan impor sendiri langsung dari Thailand dan Vietnam atau dari luar sana yang sekiranya kualitasnya baik seperti itu ya. Kendala untuk ikan ya, jadi bisnis itu atau usaha apapun pasti tidak lurus semuanya atau gampang selesai dan hasilnya baik. Nggak akan seperti itu, dimanapun nggak akan seperti itu, khususnya di ikan mas koki. Tentunya kita kenal penyakit-penyakit di ikan mas koki, ada swim bladder, ada insang busuk dan lain-lain gitu ya, ada kutu ya, kutu jarum, kutu kura dan lain-lain. Nah, percaya teman-teman, di semua farm dia bakal disediakan tank khusus untuk karantina. Gunanya apa? Mereka pasti dengan banyaknya ikan, pasti ada aja tuh permasalahan. Filtrasinya kurang, akhirnya ikannya jamuran, filtrasinya kurang bersih, akhirnya ada kutunya dan lain-lain ya. Nah, yang harus dilakukan adalah mengenal penyakit-penyakit ikan dan tahu cara terefektif dalam mengantisipasi dan mengendalikannya, mengobatinya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau Delima Merah Farm, ikan datang dari petani atau dari breederan kita yang ditaruh mana, itu kita lakukan tahapan antisipasi. Antisipasi kita kasih obat kutu, misal kita karantina dulu,
Berapa waktu baru kita masukkan ke tank utama. Teman-teman yang di rumah mungkin saat ini bingung tata cara filtrasi seperti apa. Sebenarnya filtrasi itu paling gampangnya ya. Jadi media itu dibagi dua biasa, media mekanik dan media biologis. Biasa seperti itu ya. Hampir semua seperti itu. Jenisnya nanti tinggal disesuaikan dengan kantong teman-teman sendiri. Nah, kalau di Delima Merah Farm biasanya filtrasi mekanik itu dilakukan dengan misalkan kapas, biofoam dengan jack mat. Nah, kalau untuk biologis bisa boleh pakai batu apung. Kalau yang pengen ekonomis, kita juga pakai beberapa produk yang mungkin teman-teman udah paham juga lah. Ada main rugby, ada Vivaria, ada juga satu lagi. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya ini bukan kita jualan. Kalau masalah ini teman-teman bisa sesuaikan budget aja. Yang penting teman-teman harus tahu kadar seberapa bagus dari media itu tersendiri, nilainya. Jadi setiap media ini punya nilai masing-masing. Tugasnya apa? Tugasnya adalah rumah bakteri ini adalah memberikan metabolisme yang baik dan memberikan bakteri yang baik untuk melawan amoniak dan kadar kejenuhan air dalam akuarium itu sendiri. Packaging Delima Merah Farm karena kita gini, kita punya latar belakang fundamentalnya, kita punya filosofi lainnya bahwa orang yang beli ikan koki bagus, berkualitas tidak harus datang. Tantangannya adalah di situ, pada saat kita bagus dan berkualitas dan tidak harus datang, artinya kita harus membuat konten baik video atau foto seril mungkin, baik secara warna menarik dan juga secara penyajian juga tepat. Nah, itu yang dilakukan Delima Merah Farm dalam menaikkan konten-konten yang ada di semua sosial media, baik di YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Dan Instagram tentunya juga ya. Nah, kita memiliki pemikiran bagaimana menarik audiens yang lebih banyak. Tentunya kita punya etalase online yang pertama harus baik, yang kedua punya USP atau unique selling point. Apa nih yang beda dengan yang lain? Makanya kita siapkan material-material, misalkan mengambil ikannya seperti dalam wadah gerabah kayu, atau dalam ember putih yang bagus, yang menambah kontras dari warnanya lebih naik gitu ya. Nah, itu yang kita riset. Mana aja konten-konten yang disukai oleh netizen-netizen yang ada di platform tersebut. Akhirnya kita punya nih, yang bagus itu seperti apa? Oh, kurang lebih misalkan ikan-ikan dengan warna gelap harus dengan wadah yang warna terang. Akhirnya kita improve, apalagi nih, kalau sudah segitu apalagi, oh tentunya dengan lagu-lagu yang menunjang juga. Nah, kita coba sajikan hingga akhirnya kita dapat untuk beberapa konten kita viral baik di TikTok maupun Instagram. Untuk Mutiara itu sampai 15 juta views untuk gabungannya. Karena kita konsisten memposting video-video ikan yang baik, akhirnya dalam 1 tahun, alhamdulillah untuk Instagram dan TikTok dengan jumlah kurang lebih sekitar 70.000 follower, tapi 38.000 di Instagram untuk kenaikan 35.000 dalam 1 tahun, dan TikTok 33.000 dalam waktu 3 bulan. Nah, ini dicapai sebenarnya dengan kerja keras tim ya, karena pada saat dulu saya mulai di awal, saya pasti mulai dengan seadanya. Jadi teman-teman pas mulai di awal pasti usahakan harus seadanya dulu, karena itu penting. Kita kuat dengan hal yang apa adanya, nanti akan berbuah hasil manis pada saat kita punya senjata yang lebih banyak. Itu udah pasti seperti itu. Jadi fase-fase di mana teman-teman memulai, kuatnya baru pakai handphone apa aja, mulai aja dulu, nggak apa-apa, belum sempurna. Nanti akan ada datang masanya teman-teman upgrade tuh. Teman-teman harus menciptakan persaingan yang baik, dalam artian calon-calon customer itu kita kasih dengan produk yang teman-teman bisa kasih. Kualitas yang bagus, video harus bagus, semua harus bagus, dan semuanya harus jujur. Pada saat udah dilakukan itu, konsisten, jujur, nanti teman-teman masalah kenaikan followers atau apa itu cuma mengikuti. Pada saat kita awalnya bilang tujuan kita followers dan tidak konsistensi, maka di bulan pertama kedua udah selesai. Tapi kalau kita mikirnya ini buat customer kita coba kasih yang terbaik, kita kasih gambar yang terbaik. Nanti followers, saya nggak pernah mengira gitu dalam 1 tahun bisa kenaikan followers sampai 70.000 di 2 platform itu. Awal mula saya main ikan mas koki, saya main khusus untuk lokal karena concern saya adalah jualan ikan aja bisa gitu ya. Nah, akhirnya
saya mencoba menstabilkan bagaimana jualan ikan secara lokal yang baik dan benar. Saya masuk ke marketplace pada saat itu, strategi awal saya salah satunya. Habis itu baru saya masuk ke Instagram, yang keduanya ya, media sosial. Nah, perjalanan hingga akhirnya di tahun kedua saya masuk ke pasar internasional, caranya adalah sebenarnya kita pertama ikutin aja, misalkan kalau untuk teman-teman yang bermain Facebook, bisa ikutin grup-grup yang membernya itu dari internasional, itu bisa Goldfish internasional banyak seperti itu. Cuman saya tidak pernah berprefer seperti itu, karena buat saya jualan itu bukan nawarin sebenarnya, tapi kita siapin tempatnya dulu, kolamnya dulu, nanti kita siapin jalan airnya, maka ikan-ikan masuk ke situ nanti akan kita tinggal pancingin. Nah, istilahnya gini, semua teman-teman yang belum suka Goldfish itu kita namain nama cold customer. Jadi ya customer pada umumnya karena dia belum tertarik, belum teredukasi, itu wajar aja. Nah, akhirnya kita kasih keindahan berupa kelucuan, terus gambar yang bagus semuanya. Akhirnya orang berpikir, lucu juga ya. Pada saat lucu juga ini, kita bakal bilang ngomongnya itu sebagai warm customer. Sudah mulai suka, tapi belum suka banget. Nah, yang ketiga, habis itu hot customer. Ini adalah customer yang sudah siap untuk membeli dari kita gitu. Nah, bagaimana menciptakan itu? Tentunya berproses, teman-teman. Nggak ada yang perjalanan Delima Merah Farm per hari ini dilalui oleh 1-2 hari, nggak mungkin. Jadi teman-teman percaya sama proses, nanti di situ akan ketemu tuh pada saat waktunya tepat, di semua teman-teman yang sudah kerja keras selama itu akan terbayar dengan alhamdulillah, pasti memuaskan seperti itu. Jadi jangan takut berproses hingga akhirnya nanti jangankan lokal. Delima Merah Farm per saat ini alhamdulillah sudah kita Asia sama Eropa sudah kita kirim. Kita tentunya minta doanya, mungkin ke depannya kita bisa menyamai para senior kita dalam melayani satu dunia seperti itu. Oke, Delima Merah Farm saat ini mempunyai karakteristik customer berbagai macam. Memang pada dasarnya kita melayani dari middle up atau pasar-pasar yang fancy sampai SQ atau HQ. Memang pada dasarnya kita akan membesarkan sayap kita ke semua pasar dengan melayani grade-grade komersil ke depannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua satu Indonesia kita akan memberikan harga ikan yang terbaik secara ekonomis dengan kualitas yang baik, tentunya dengan kenyamanan dan keamanan pada saat pengiriman. Nah, Delima Merah Farm berkomitmen untuk ngebantu semua para pemula di ikan mas koki dalam pemeliharaannya dan membantu pada saat pemeliharaan ikan mas koki. Nah, nanti kita kasih namanya satu konsep namanya PMA. Nanti kita ceritakan konsep itu. Oke, rencana Delima Merah Farm ke depannya kita berkomitmen ngebantu, pertama yang saya bilang tadi, ngebantu para pemula di ikan mas koki. Nah, karena itu nanti saya ceritain tentang PMA itu. Jadi dari ikannya kita siapkan dengan yang terbaik, dalam pemeliharaannya kita kasih obat-obatan dan vitamin yang terbaik, selanjutnya adalah wadahnya yang terbaik. Nah, Delima Aquarium. Jadi 3 hal ini menjadi concern yang menjadi target atau capaian di tahun-tahun kedepannya, 2024, 2025, kita bisa membantu lebih banyak lagi orang, baik dari Sabang sampai Merauke. Buat mereka yang mula, mereka bisa terbantukan dan semakin banyak orang pemelihara ikan mas koki di rumahnya dan semakin banyak orang bahagia dengan keluarganya dengan bantuan dari Goldfish itu sendiri. Harapan Delima Merah Farm lebih dikenal lagi masyarakat, lebih banyak orang yang bisa dibantu, kita bisa go internasional dengan kedepannya mudah-mudahan kita bisa kirim sampai ke Amerika dan Eropa, karena per saat ini ikan Goldfish belum bisa masuk Amerika, dan lebih banyak lagi kita mengirimkan ikan Goldfish asli Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia, karena memang orang berpikiran ikan mas koki itu hanya yang bagus dari Cina, dari Thailand, misalkan dari Vietnam atau sebagainya. Tapi kenyataannya saya bisa nyatakan, saya bisa saksikan, saya juga banyak dari breeder-breeder Indonesia, kita capable, kita punya ikan-ikan bagus dan nggak kalah secara kualitas dari ikan-ikan yang ada di Asia lainnya. Jadi jangan takut, ikan kita itu bagus dan bersaing baik dengan ikan-ikan yang kita beli secara impor. Pesan-pesan teman-teman sahabat Lentera 3 yang mau memulai usaha, jangan pernah takut.
namanya halangan pasti ada, namanya kegagalan pasti ada. Intinya yang saya pelajari satu hal, ini pelajaran sangat-sangat bagus kalau teman-teman mau untung berani rugi. Kenapa? Artinya apa? Namanya hidup seperti itu pasti. Apalagi dalam bisnis, kalau kita cuma memikirkan untung terus dan kita tidak berpikir bahwa kemungkinan ada rugi, akhirnya nanti pada saat kita rugi, kita susah untuk cover balik lagi gitu. Jadi kita tidak semangat lagi dalam itu. Makanya saya di Delima Merah Farm, kalau orang tanya pasti ada kendala, ada. Pada saat kita ngirim ikan ada kematian, ada. Tapi kita punya respon baik. Kita sebar kebaikan pada saat ikan mati di perjalanan atau apa, kita ganti 100%. Nggak usah terlalu banyak pusing, kita ganti 100%. Dan kita belajar untuk pada saat budgeting dalam usaha pasti ada hal-hal di luar dugaan. Nah, loss-nya itu kita kalkulasiin berapa persen per bulan. Itu tips dari saya, teman-teman. Mulai aja, apa aja yang teman mau geluti, baik di goldfish, mau ikan lainnya, boleh juga, atau di bisnis lainnya. Tapi secara blueprint biasanya sama-sama aja. Pasti namanya bisnis, kalau mau untung harus berani rugi. Oke, sahabat Lentera 3, kita tadi cerita tentang PMA ya. Apa sih PMA? PMA itu adalah P-nya ada preparation. Jadi teman-teman yang baru mau mulai hobi di ikan goldfish atau ikan mas koki, penting banget nih untuk mengerti namanya preparation. Apa yang paling penting adalah akuarium. Oke, ini contohnya di Delima Aquarium. Nah, ini adalah contoh yang Delima Merah bikin untuk mereka yang mau memulai ikan mas koki. Nah, kita harus ngerti dulu namanya konsep dari akuarium. Akuarium ini dibagi dua. Ini adalah tempat buat filtrasi, ini adalah tempat untuk ikan. Biasanya tempat filtrasi paling baik ada 30%. Nah, Delima Aquarium ini kita bikin desain secara elegan dan tidak kalah secara filtrasi. Filtrasi itu dibagi dua. Filtrasi yang mekanik dan biologis. Oke, mekaniknya pakai kapas di sini, dan kalau kita ambil ya, paling bawahnya ini adalah salah satunya pakai biofoam seperti ini. Nah, biofoam cukup seperti ini, dan selanjutnya kita pakai filter biologis. Nah, ini ada batu apung, ini dari Visco, ada juga dari Main Rugby seperti itu. Nah, nanti udah ini baru air masuk ke dalam sini dan disedot lagi dengan dua penampang, dua lubang di atas dan di bawah. Penting dua lubang ini tujuannya adalah untuk kotoran yang ada di atas dan kotoran yang di bawah akan tersedot dengan baik dan benar. Fase selanjutnya pada saat kita sudah preparation akuariumnya sudah, baru kita beli ikan. Nah, setelah ikannya datang, pasti pertanyaan selanjutnya kita ke fase M atau maintenance. Maintenance itu berapa kali ikan itu dikasih makan dan seberapa sering dalam 1 minggu atau 2 minggu di water change gitu. Jadi ikan biasanya dikasih makan pada umumnya 3 kali gitu ya. Kalau mau 1 minggu water change. Biasanya saya seperti itu. Nah, kalau mau lebih banyak kasih makan, artinya water change-nya bakal lebih sering. Oke, selanjutnya adalah anticipation. Jadi seperti halnya kita di rumah kan punya P3K. Nah, ini adalah P3K untuk goldfish itu sendiri. Nah, seperti ikan baru datang, biasanya kita karantina nih, obat karantina ikan baru. Atau untuk pada saat dia punya luka-luka kecil, kita ada nih namanya first aid seperti ini. Atau buat ngurusin air biar kualitas airnya baik dan deklorinisasi. Nah, ini pakainya produk-produk yang seperti ini. Dan nggak lupa pastinya kalau ikan itu butuh imun booster. Nah, kita ada produk-produk seperti ini ya. Intinya seperti halnya manusia, ikan juga butuh kasih sayang. Nah, makanya just in case dia kenapa-napa, daripada kita kehilangan ikan kita, P3K itu penting banget. Jadi obat-obat itu sebenarnya harusnya dipersiapkan sebelum memelihara ikan. Oke, biasanya ikan-ikan ini masalahnya perkutuan ya, parasit-parasit dari luar. Nah, penting banget kayak obat-obat seperti ini kita punya di rumah. Ini salah satu yang saya rekomendasiin dari Dok Noy atau Dok Dre. Nah, ini penting banget karena kita nggak pernah tahu kapan si kutu datang, dan akhirnya sebelum dia semakin parah, mendingan kita stokin obat-obat seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kutu, salah satunya yang paling parah adalah kayak insang busuk.
Nah, insang busuk ini menjadi momok terbesar di pecinta goldfish. Tiba-tiba 2-3 hari dia langsung mati dia biasanya. Makanya ini stokin aja obat-obat seperti ini. Selanjutnya ada Epsom salt. Dia itu buat swim bladder. Jadi keadaan terbalik ikan teman-teman, yang akhirnya dia terbangnya selamanya bakal terbalik dan akhirnya muncul ruam dan nggak lama mati. Nah, teman-teman, seperti yang kita kasih tahu, mengapa teknik PMA itu penting, atau yang saya bilang PMA itu penting karena hal-hal ini. Kalau teman-teman ngerti konsepnya mau melihara koki, kita bisa jamin harapannya jauh lebih baik dan ikan koki akan sehat selalu. Sobat Lentera 3, ini cara kita di Lima Merah dalam mengirim ikan. Ikan ini sudah dalam proses karantina. Jadi udah 1 malaman kita karantina. Nah, sekarang siap untuk dibungkus. Nah, pemilihan air yang di sini adalah air yang sudah mature ya, bukan air biasa. Jadi air yang di sini adalah bukan air yang langsung dari keran, tapi air yang sudah diendapkan 1-2 hari. Nah, air yang sudah mature ini kita boleh pakai El Bayu kalau dia jauh, atau dekat juga Methylene Blue juga boleh. Kasih garam sedikit, cukup itu aja. Dan habis itu kita kasih ikannya. Nah, ikannya langsung kita masukin seperti ini. Tentunya plastik kita harus double. Standarisasi ini penting karena kalau di jalan takutnya dia bocor ya. Jadi plastik satunya bisa untuk melindungi lainnya. Oke, habis ini kita langsung kasih proses oksigen. Oke, setelah tadi kita ambil ikannya, ini tahapan selanjutnya adalah memberikan oksigen. Nah, penting untuk memberikan oksigen yang cukup. Artinya, kalau kita lihat perjalanan yang lebih dari 1 hari, usahakan oksigennya itu di 60% sampai 70% dari total volume yang ada. Tujuannya adalah ikan tidak kehabisan oksigen dan akhirnya takut resiko mati dalam perjalanan. Nah, seperti ini. Nanti habis itu kita packing langsung. Oke, ini kita pastikan dia tidak ada celah sedikit pun untuk oksigennya keluar. Nah, kita kasih, bisa pakai karet gelang yang kualitasnya bagus sehingga ngikatnya menjadi rapat ya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, kita harus membuat sudutnya ini menjadi tumpul atau tidak ada sudut yang bisa menyebabkan ikan terjebak di pojokan. Nah, seperti ini cukup. Tinggal kita kasihkan packaging yang tahan dari suhu. Nah, kita pakai styrofoam biasanya. Styrofoamnya seperti ini. Kita masukkan. Kita kasih es batu. Ya, es di sini kita kasih, lalu kita kasih bonus-bonus. Oke, jadi yang nggak kalah penting di Lima Merah, kita kasih bonus free pellet dan free stiker. Artinya nih stiker ini akan kita jadikan kenang-kenangan dan juga bukti pembelian yang akan nanti kita kasih free ikan. Jadi teman-teman, kita bisa dapat free ikan nih kalau jumlah stikernya 10 stiker. Jadi yang nggak kalah penting, ini tutup harus rapat banget. Kenapa? Karena kita nggak tahu
goncangan apa yang bakal terjadi di perjalanan. Pastikan dia kedap. Tadi kita kasih ada es tambahan, artinya secara suhu kita harapkan akan terjaga. Makanya dengan bahan styrofoam ini akan jauh lebih baik dan menjaga kualitas suhunya di dalam terjaga dan memaksimalkan kemungkinan selamatnya ikan sampai tujuan. Yang paling penting jangan lupa taruh stiker 5 Merah Farm. Nah ini biar nggak kehilangan arah nanti. Akhirnya berdoa guys supaya selamat sampai tujuan. Oke sahabat Lentera 3, itu aja mungkin ya yang saya Aditya Kusuma Suprapta dari The 5 Merah Farm bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan intinya jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya yang teman-teman merasa ini kontennya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman lainnya. Silahkan dilakukan, dan kalau mau tahu, mau kenal lebih lanjut dengan kami The 5 Merah Farm, nanti langsung aja ke sini. Jangan lupa terus menginspirasi dan bagikan pesan positif untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.